Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Kita bersama-sama kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita akan bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, saudara, Yesus melihat orang banyak, tapi dia meninggalkan mereka. Karena Yesus bukan mencari crowd atau orang banyak. Oleh sebab itu dia naik ke atas bukit, supaya dia punya waktu yang intim untuk mengajarkan gaya hidup kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Karena Yesus mau ajarkan ini, saudaraku, gaya hidup yang dari atas dan bukan yang dari bumi. Yang harus kita mengerti bahwa Tuhan ingin sebuah hubungan. Terlebih dahulu baru dia sampaikan pengajarannya. Ada orang mau pengajarannya, tapi tidak mau Yesusnya. Ada juga orang mau, saudaraku, kuasa kerajaannya, tapi menolak untuk diperintah oleh rajanya, yaitu Tuhan sendiri. Memang seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan Yesus suka orang banyak. Tapi sebenarnya dalam hal pengajaran, Yesus suka sebuah hubungan yang intim. Itu benar banget. Kita lihat di sini, Yesus berkata ini, dia lihat orang banyak, lalu dia naik ke atas bukit. Seolah-olah Yesus mau mengatakan begini, yuk naik ke atas, supaya aku mengajarkan kepadamu sebuah gaya hidup yang dari atas. Sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Bukan gaya hidup di dunia ini lagi. Yesus seperti berkata begini, aku ingin mengajarkan kepadamu sebuah cara baru, sebuah sistem baru, sebuah manajemen baru kehidupan. Aku mau engkau naik ke atas bersama dengan aku. Dan memang benar, yang datang kepadanya hanyalah murid-muridnya, yaitu orang-orang yang sudah punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan mulailah Yesus mengajar. Tentu kita mengerti nanti setelah ini kita akan membahas tentu lebih banyak tentang seri berbahagialah atau khotbah di bukit nanti itu. Tapi ini terjadi terlebih dahulu karena Yesus mengkonsentrasikan dirinya mengajar orang-orang yang punya hubungan dengan dia, yang dekat. Mengapa? Sebab pengajaran firman Tuhan itu harusnya berlangsung karena terjadinya pembagian kehidupan. Kita berbagi hidup. Kita tidak sekedar mengajarkan intelektual semata-mata, pengetahuan semata-mata, tetapi membagikan kehidupan yang kuat dalam kehidupan kita kepada orang lain yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Di Alkitab bahkan diajarkan kamu bisa saling mengajar seorang dengan yang lain. Itu tertulis dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, kita boleh baca ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Kalau kita baca, kita kemudian mengerti bahwa Tuhan menghendaki hubungan, baru terjadi perpindahan kehidupan. Soal pengetahuan, itu adalah soal yang lain. Orang bisa saja punya pengetahuan yang banyak, tapi dia tidak menangkap kehidupan. Sebab Yesus datang untuk membawa kehidupan. Dia datang untuk mengajarkan bagaimana orang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam pola hidup kerajaan Allah. Saudara, Christianity is not religion but relationship with God. Amen. Kekristenan bukan agama, saudara, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang terlalu sibuk sehingga dia tidak mempunyai waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan coba berbicara kepada dia. Saudara, ini waktunya untuk kita duduk dan spend more time with the Lord. Banyak waktu yang Tuhan sedang berikan kepada kita sekarang ini. Mari kita dengarkan dia. Mari saudaraku kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, kita makan firman Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk pour out his heart. Tuhan rindu saudaraku untuk membagikan isi hatinya buat kita. Karena saudara-saudara sangat spesial di mata Tuhan. Saudara unik. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan ingin membagikan apa yang ada di dalamnya untuk saudara. Supaya kita boleh menerima apapun yang Tuhan saudaraku percayakan buat kita. Karena ada kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti sungguh-sungguh kehendak Allah dalam kehidupan ini.
Tuhan Yesus berkata bahwa dia naik ke atas dan murid-murid juga datang kepadanya. Itu punya pengertian bahwa Tuhan mengajak kita untuk naik bersama dengan dia. Yuk naik. Tinggalkan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Kita naik untuk belajar gaya hidup kerajaan Allah. Mari kita masuk ke hari ini, saudaraku, dengan sungguh-sungguh membangun kehidupan kita di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.